Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Di video kali ini saya akan mencoba membahas sebuah judul, yaitu tentang lenyapnya relasi ataupun hakikat. Kita ini punya bangsa, kita ini punya negara, dan negaranya itu, bangsanya itu sangat besar. Di dalamnya itu ada suku, bahkan sampai ribuan suku. Di dalamnya banyak agama yang diresmikan oleh negara ataupun yang diakui oleh negara itu ada 5. Ada Islam, ada Kristen, ada Protestan, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan itu semuanya adalah agama-agama yang diakui oleh negara. Berbalik dari itu, apakah esensi daripada Bhinneka Tunggal Ikaan itu kita bisa lihat? Hakikat daripada Bhinneka Tunggal Ika itu apakah kita bisa lihat bagaimana penjabarannya, bagaimana pengamalannya? Tentunya kalau saya nilai sangat sulit sekali untuk kita dapatkan. Bahkan mungkin daerah-daerah tertentu itu tidak bisa dilestarikan. Sebagai contoh kita buat, satu kelompok mengandalkan kelompok yang lainnya, satu etnis mengandalkan etnis yang lainnya, satu pemikiran itu saling beradu, itu saling berlomba, bukan saling kerjasama, tidak kolaborasi, tapi saling mencuilkan, saling menjatuhkan satu sama lain. Itu yang terjadi. Apakah itu esensi daripada Bhinneka Tunggal Ika? Tidak. Harusnya kita punya suku yang banyak, tapi suku tersebut harus kita kumpulkan, harus kerjasama, harus kita persatukan dengan sekuat tenaga. Tapi itu sangat susah dan itu kita tidak bisa lihat. Itulah yang saya katakan lenyap relasi. Kita ini punya agama. Agama tersebut mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berkasih sayang, bagaimana cara kita menghormati orang, bagaimana cara kita kalau kita punya satu pemikiran yang berbeda, yang satu dengan lain punya pemikiran yang berbeda, bagaimana cara menanggapinya, bagaimana cara supaya ini tidak berbenturan. Itu agama yang mengaturnya. Tapi sekarang agama apakah seperti itu? Tidak, saya lihat tidak. Hanya sebagian saja. Tapi agama itu dijadikan sebagai jalan, sebagai cara, sebagai ajaran untuk mengkafirkan orang lain, untuk mengatakan ini harus kita habiskan, ini harus kita luruskan, ini harus. Jadi agama itu sebagai alat untuk memotong leher orang. Tapi pada hakikatnya kan agama bukan seperti itu. Tapi bagaimana cara berkasih sayang, bagaimana cara menghormati orang, bagaimana cara menghormati orang yang tidak seagama dengan kita. Itu harusnya dilakukan oleh agama. Berbalik dari itu, kita ini punya politik. Politik itu seharusnya mengayomi, atau dalam artian kata politik itu adalah moralitas. Politik tanpa moralitas itu akan rancu. Politik tanpa moralitas itu tidak akan benar. Tapi politik harus punya moralitas. Politik yang tanpa moralitas apa yang terjadi? Dia itu akan mementingkan diri sendiri. Korupsi bagi dia itu adalah jalan yang baik. Apalagi mengandalkan orang-orang lemah itu adalah jalan terbaik untuknya. Supaya itu bisa menang, supaya dikatakan tokoh, supaya dia itu bisa dikatakan orang yang paling pintar, paling cerdas. Apakah itu esensi daripada politik? Tidak. Esensi daripada politik itu moralitas. Bagaimana cara kita membantu orang? Bagaimana cara mempersatukan kita ini punya negara. Dan di dalamnya itu punya banyak suku. Dan di dalam suku tersebut banyak lagi marga-marga. Kita ini punya agama. Di dalam agama itu banyak lagi sekte-sekte, banyak lagi madhab-madhab, banyak lagi aliran-aliran. Bagaimana caranya supaya ini bisa kita satukan? Itu harusnya yang dilakukan oleh ahli politik, ataupun dalam hal ini pemerintah, atau dalam hal ini ya mereka yang paham. Jadi kita itu tidak boleh diam sebenarnya untuk mempersatukan apa yang sudah cerai-berai, mempersatukan apa yang sudah jauh daripada persatuan. Jadi saya bukan mengkritik, tapi saya mengatakan itulah yang terjadi zaman kita. Atau yang saya katakan tadi, esensinya itu lenyap. Kita itu punya pendidikan, tetapi pendidikan itu gunanya adalah untuk menciptakan karakter yang bisa memahami orang lain. Pendidikan ataupun pembelajaran itu gunanya adalah untuk bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana cara memahami pola pikir orang lain, supaya tidak terjadi kesalahan. Oh, harusnya seperti ini. Belajar kan seperti itu. Belajar itu artinya saling belajar, saling bertukar pikiran, saling diskusi. Itu yang disebut dengan belajar.
Jadi kalau tidak seperti itu bukan belajar namanya. Jadi kita itu seringkali didogma dengan yang namanya lomba. Tapi bukan berarti lomba itu secara keseluruhan batil ataupun salah, tidak. Tapi lomba itu ada sisi negatifnya. Dan sisi negatifnya itu adalah dalam lomba itu pasti ada keinginan untuk menghancurkan lawan. Pasti ada keinginan untuk menghancurkan si dia. Pasti ada keinginan untuk bagaimana caranya supaya dia kalah. Dalam artian orang-orang yang sukses itu ada pernah mengatakan, saya itu tidak cukup dengan sukses, tapi harus menggagalkan dia. Ini kan kalimat-kalimat yang terjadi di masa kini, walaupun pada dasarnya kalimat ini salah kita dengar ataupun tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi faktanya itu yang terjadi. Faktanya itu yang terjadi. Itu nggak bisa kita pungkiri, itu nggak bisa kita bohongi, karena itulah faktanya. Jadi lomba itu penting, tapi lomba itu tidak menjadi dasar utama. Karena lomba itu di sana kita diajarkan bagaimana cara kamu itu harus mengalahkan dia, kamu itu mengalahkan dia. Ya lomba yang seperti itu kan itu yang kita amalkan. Walaupun memang ada lomba-lomba yang ada kerjasama, saling belajar, saling apa gitu kan. Ada juga lomba yang seperti itu. Tapi yang ditampilkan itu bukan lomba yang seperti itu. Tapi lomba yang mengkerdilkan orang lain, yang menjatuhkan orang lain. Tapi apakah itu semuanya bisa dirubah? Tentunya karena kita ini hidup harus berubah. Kita ini dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Itu namanya berubah. Sebelumnya kita itu air mani ataupun sperma, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian berbentuk manusia. Itu kan perubahan. Jadi bukan berarti sekarang kita itu nggak berubah, harus berubah. Kalau dulu juga berubah, artinya sekarang juga harus berubah. Yang dulunya itu kanak-kanak menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua, menjadi tua bangka dan meninggal, berubah. Setelah itu baru menghadapi yang namanya kematian. Setelah itu kita akan tahu apa hakikat esensi daripada hidup, yaitu setelah kita mengakhiri kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita bisa berubah, kita semuanya bisa berubah dan bisa menginspirasi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wal batil minni minasyaiton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.